Soal laporan keuangan dalam mata uang asing. Pada 2 Januari 2019, Financial Corporation membeli 70% saham beredar PT Solaria seharga 4,2 miliar rupiah. PT Panacea merupakan perusahaan yang bergerak sebagai produsen alat-alat kesehatan di luar negeri. Saat akuisisi, ekuitas PT Solaria terdiri dari capital stock 4 miliar rupiah, additional paid in capital 1 miliar rupiah, dan retained earning 800 juta rupiah. Selisih antara biaya investasi, cost of investment, dengan nilai buku dialokasikan ke bangunan yang diestimasi berumur 10 tahun. 1 Maret 2019, Solaria memberikan pinjaman jangka panjang kepada Panacea sebesar 510 juta rupiah. Pinjaman didenominasikan dalam rupiah. Pada saat itu, kurs LCU terhadap rupiah adalah 1.030 rupiah. Mata uang fungsional Panacea Corporation adalah LCU, sedangkan PT Solaria menggunakan rupiah. Data kurs sepanjang tahun diiktisarkan sebagai berikut. Historical rate Rp1.000, average rate Rp1.010, actual rate for dividend Rp1.015, closing rate Rp1.020. Berikut lampiran mengenai kertas kerja translasi. Saudara diminta A. Membuat kertas kerja translasi untuk mengubah neraca saldo subsidiari ke neraca saldo yang menggunakan mata uang parent. B. Membuat schedule amortisasi bangunan. C. Membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk amortisasi under value bangunan, nilai bangunan karena penyesuaian kurs, akun investasi di PT Solaria, pendapatan investasi, bagian laba NCI. Nah, sekarang kita analisis induk perusahaan mata uang fungsionalnya LCU, sedangkan anak mata uang fungsionalnya rupiah. Induk mengakuisisi anak 70%. Cost of investment 70% yaitu 4,2 miliar. Mata uang fungsional induk yaitu LCU. Nah, kita konversikan ke LCU yang 4,2 miliar ini. Yaitu 4 miliar 200 juta dibagi dengan 1.000. Sekarang sudah mata uang LCU. Kemudian, implied value. (4,2) dibagi 70%, 6 juta. Equity S saat itu terdiri dari common stock, kemudian EPI, dan RE. Nah, mata uang fungsional anak yaitu rupiah. Common stock 4 miliar rupiah. EPI 1M dan RE 800 juta. Total 5.800.000.000 juta. Kita konversi ke dalam LCU dibagi 1.000. 5.800.000 LCU. Kita selisihkan. Nah, ini excess value-nya. 200 LCU. Nah, kita alokasikan di sini building. 200 LCU. Kemudian, building dalam bentuk LCU ini kita konversikan lagi ke mata uang fungsional anak. 200 LCU itu sama dengan berapa rupiah?
kita kalikan 1000, yaitu Rp200. Amortisasi per tahun 200 dibagi 10. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Oke, sekarang kita akan menghitung amortisasi, beginning, amortization, dan ending untuk building. Beginning building, amortization, ending building. Mengikuti mata uang fungsional ANA, yaitu rupiah, kemudian di sini atau ini IDR, kurs, dan ini LCU. $200 juta, amortisnya 20, ending buildingnya 180. Kurs beginning building, historical rate, yaitu 1000. Kemudian amortization-nya menggunakan average rate, 1010. Dan ending building, ya, aset di neraca menggunakan closing rate, 1020. Sekarang berapa LCU 200 juta ini? Kita bagi 200 juta dibagi 1000. 200.000 LCU, sama dengan perhitungan excess value building yang kita hitung sebelumnya. Untuk amortization, begitu juga, kita bagi dengan kursnya. Nah, sehingga building seharusnya 180, 198. Namun, building yang dilaporkan di neraca 176.471. Nah, sekarang kita analisis apakah selisih kurs masuk ke OCA loss atau gain. Building seharusnya 188. Namun, dilaporkan di neraca 17641. Berarti ada penurunan. Nah, ini masuk ke OCI loss. Ya, kita tandai warna merah. Kemudian, apakah ada transaksi pinjaman uang muka? Ya, ada. Di sini pinjaman uang muka. Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Nah, di sini pinjaman uang mukanya jangka panjang. Nah, sekarang siapa yang meminjamkan dan siapa yang minjam, ya? Yang memberikan pinjaman S. Berarti bagi S itu advance to P. Sedangkan bagi P, advance from S. Nah, kemudian bagi siapa? Apakah bagi P atau bagi S transaksi falas? S memberikan pinjaman 510 juta. Didenominasikan dalam rupiah. Ya, pinjaman rupiah. Artinya diselesaikan dalam rupiah. Bagi S itu bukan transaksi falas. Sedangkan bagi P itu merupakan transaksi falas. Sekarang kita fokus ke yang P. Artinya P merupakan transaksi falas. Nanti di P akan ada adjustment atau penyesuaian. Sekarang fokus ke P, berarti bagi P itu advance from S atau utang.
Di sini dalam bentuk LCU, kemudian kurs. Oke, sebentar. Nah, sini dulu LCU, kurs, kemudian rupiah. Oke, ini advance from S tanggal 1 Maret 2019. Kemudian advance from S 31 Desember 2019. Nah, advance from S 1 Maret 2019 dalam rupiah yaitu sebesar 510 juta. Kurs pada saat itu yaitu 1000. Berapa LCU kah 510 juta ini? Oke, berarti kalau dalam LCU-nya oke, di sini ada kurs transaksi khusus ya untuk pinjaman uang muka yaitu 1030. Nah, berarti di sini 1030. Sekarang kita konversi rupiah ke LCU. 510 dibagi dengan 1030. Sama dengan 495.146. Nah, karena diselesaikan dalam bentuk rupiah, nanti harus sama di akhir sebesar 510 juta rupiah yang berbeda dalam bentuk LCU. Kurs pada saat itu atau closing rate-nya 1020. Oke, berarti 510 juta ekuivalen dengan 500.000 LCU. Nah, sekarang kita analisis advance from S atau utang. Awalnya 455, akhir ada 500, berarti ada kenaikan utang ya, ada kenaikan utang sebesar 4854. Kenaikan utang berarti di sini kita masukkan ke OCI loss. Nah, kemudian, nah ini juga OCI karena jangka panjang. Kalau jangka pendek berarti masuk ke exchange gain atau loss di laporan laba rugi. Kita lihat lagi apakah ada transaksi interperusahaan. Tidak ada. Baru setelah itu kita kerjakan kertas kerja translasi. Ada kolom debit, kolom kredit. Sekarang kurs mana yang akan kita gunakan? Kita mulai dari sisi debit. Cash, AR, inventory, plan asset, advance to pay. Nah, ini merupakan dalam bentuk rupiah, kita konversikan ke dalam LCU, kita menggunakan kurs closing rate karena aset di neraca, yaitu 1020. Oke. Kemudian cost of sales, depreciation, wages, ancillaries, other expense, pos-pos, laporan laba rugi, kita menggunakan average rate 1010. Oke, sekarang kita konversi rupiah ke LCU. 600 juta dibagi dengan 1020. 588. Begitu juga untuk AR sampai dengan dividen. Nah, untuk dividen kursnya 1015. Nah,
Sini 1015. Kita totalkan. Oke, sekarang bagian kredit. Accumulated depreciation, kontra aset, closing rate 1020. Account payable, bonds payable, utang, aset, menggunakan closing rate 1020. Common stock, historical rate 1000. Epic, historical rate, RE, nah RE ini beginning, berarti kita jabarkan menggunakan historical rate. Sales, pos laporan laba rugi, yaitu menggunakan average rate 1010. Oke, sekarang kita konversi dari rupiah ke LCU. Kita totalkan sisi kreditnya. $15,636, sisi debit 15,521. Berarti sisi yang kurang, saldo yang kurang berarti di debit. Ya, 115,410. Nah, ini OCI. Total debit ditambah OCI. Ya, 15,636,706. Nah, OCI ini atau accumulated OCI yang kertas kerja translasi diatribusikan ke anak. Kemudian kita membuat jurnal di buku P dan adjustment eliminasi. Sebelumnya kita hitung dulu berapa net income dan berapa bagian CI dan NCI-nya. Oke, net income, sales dikurangkan COGS, depreciation, wage and salaries, other expense. 221,782. CI 70% dan NCI 30%. Nah, net income perlu kita adjust tadi karena ada amortization. Yaitu sebesar 19,802. Ini income recognize-nya atau adjusted income. Kita kalikan 70% dan dikalikan 30%. Kemudian dividen. $100.000 kalikan 70% kalikan 30%. Oke, sekarang kita buat jurnal di buku P. Pertama, saat investasi, investment in S pada cash sebesar, nah ini dalam mata uang fungsional si induk LCU 4.200.000. Kemudian pendapatan investasi, investment in S, kreditnya income from S.
Kemudian dividen, cash, debitnya, kreditnya, investment in S. Sebesar 70.000. Berikutnya, OCI. Kita mulai dari OCI translasi. Nah, OCI translasi di debit. Berarti investasi kita berkurang di kredit. Debit OCI, kredit, investment in S. Sebesar 115.410 kalikan 70%. Kemudian OCI untuk building 3727 juga loss. Debit OCI, kredit, investment in S. 3727 kalikan 70%. Oke, jangan lupa tadi ada pinjaman uang muka jangka panjang, berarti larinya ke OCI. Dan si P yang mencatat, karena tadi pinjam uang mukanya didenominasikan dalam rupiah. Bagi P itu merupakan transaksi falas. Nah, sini ada 4858 loss. Berarti debit OCI dan P akan mencatat di kreditnya advance from S, yaitu sebesar langsung 4854. Sekarang kita hitung debit kreditnya. Ya, untuk mengecek apakah udah balance. Nah, sekarang bisa kita hitung di buku P saldo investment in S akhir tahun, yaitu pada saat awal akuisisi ditambah pendapatan investasi, dikurangi dividen, dikurangi OCI loss transaksi, dikurangi OCI building loss, dikurangi OCI loss dari pinjaman uang muka. Oh sorry, ini untuk OCI uang muka tidak ya, karena bukan ke investment. Ya, jadi 4.187.990. Nah, kemudian accumulated OCI-nya bagi P. Nah, di sini loss, berarti nanti di laporan keuangan P negatif. Yaitu 80 ditambah 2.609 ditambah 4854. Ya, 88.250. Dan accumulated OCI loss ini nanti juga sama dengan accumulated OCI yang di laporan konsolidasi. Sedangkan di S, nanti di laporan keuangan S muncul accumulated OCI juga loss atau negatif, yaitu sebesar dari translasi 115.410. Nah, sekarang kita buat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Kita mulai dari yang pertama, error and omission. Ini tidak ada, no entry. Kedua, intercompany. Ini juga tidak ada transaksinya. Ketiga, income from S and dividend S. Debit, income from S, kredit, dividend, dan kredit, investment in S. Nah, tinggal kita pindahkan, tadi sudah kita hitung, 141 untuk income, dividennya 70, dan investment in S-nya selisih 7138
Kemudian yang keempat, NCI share. Debit, NCI, expand, kredit, dividen, kredit, NCI, equity. Nah, NCI expand-nya tadi kita hitung, yaitu 60,594. Untuk dividennya 30. Selisihnya NCI equity 30,594. Yang kelima, investment in S and equity S. Common stock, EP, RE. Nah, tadi ada excess value building. Kreditnya investment in S, kreditnya NCI equity. Common stock-nya yaitu sebesar, bisa kita ambil dari ini, implied value, atau dari translasi ini, common stock 4. Kemudian EPIC-nya 1, dan RE-nya 800. Building dalam bentuk LCU tadi 200.000. Oke, investment in S-nya kita hitung total di debit ini, kita kalikan 70%. 4.200.000 LCU. Sama pada saat P mengakuisisi S. NCI equity-nya kalikan 30%. 1.800.000 LCU. Nah, yang keenam, amortization. Building berarti depreciation expense, credit, building. Yaitu angka yang kita hitung 19.802. Ketujuh, other reciprocal. Tadi yang ini, advance from S dan advance to P. Debit, advance S, kredit, advance to P. Nah, ini sebesar LCU, yaitu 500.000. Kedelapan, tambahannya OCI. Kita mulai dari OCI translasi. Nah, ketika OCI translasi, di buku P mencatat OCI pada investment. Nah, sekarang kita balik ya, investment pada OCI. Debitnya investment. Jangan lupa, karena kepemilikan yang kurang dari 100, berarti ada bagian NCI equity. Kreditnya accumulated OCI. Accumulated OCI-nya 115. Nah, untuk investment 115 dikalikan 70%. 115 kalikan 30% untuk NCI equity. Ya. Nah, ini harus sama 80,787. 80,787. Kemudian OCI dari building. Nah, OCI pada investment. Sekarang investmentnya di debit ya. Kita sesuaikan saldonya. Investment in S. Jangan lupa ada bagian NCI equity-nya karena kepemilikan kurang dari 100. Nah, kreditnya coba kita lihat. Untuk building ya seharusnya 180, namun yang dilaporkan di neraca 176, berarti ada penurunan. Building turun berarti di kredit. Nah, di sini building sebesar 3727. Untuk investmentnya 3727 dikalikan 70%. Untuk NCI equity dikalikan 30%. Kita cek investment in S di buku P tadi 2609. Ya, sama ya.
Oke. Sudah selesai, sekarang kita totalkan. Ya, sudah sama debit dan kredit. Sekarang kita cek berapa sih saldo investment in S-nya. Kredit, tambahkan kredit, dikurangi debit, dikurangi debit. 4.187.990. Di buku P 4.187.990 sudah sama. Sekarang sudah terjawab semua. Nah, yang diminta amortisasi under value bangunan. Nah, yang mana? Berarti ini dulu, yang A kerja translasi. Nah, berarti yang ini ya. Oke, kemudian schedule amortisasi bangunan. Berarti yang ini. Yang C, jurnal penyesuaian dan eliminasi. Nah, ini yang C. Tapi tidak semua, hemat aja katanya amortisasi under value bangunan. Ya, berarti yang ini. Saya kasih warna abu-abu. Kemudian nilai bangunan. Oke. Nilai bangunan karena penyesuaian kurs. Ini maksudnya yang ini ya. Ya, yang dilaporkan. Kemudian akun investasi di PT Solaria. Di PT Solaria. Terus pendapatan investasi. Nah, ini yang gini ya. Investasi ya. Nah, ini bagi yang 70%, ini bagian 30%. Kemudian bagian laba NCI. Nah, ini tadi. Nah, ini yang NCI. Oke. Nah, inilah jawaban soal laporan keuangan dalam mata uang asing. Sekian, terima kasih.